Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Saya cukup heran sahabat ya, kenapa mereka suka sekali supaya saya mengurusi Bapak Saifuddin, Ibu Dewi Bulan, Ibu Sopiatul, Pak Paul Zhang. Ya seperti komentar ini. Bir kapir, udah Mino nggak tahu diri lu, tanda marah. Lu urusin tuh Saifuddin, PSK Linsi, Paul Jong, Manuk Bulu, channel Sunanabi, Sopkatul, Kiamat, Waklabu, Edis TV, dan semua kawan-kawan sekapir yang ngehujat. Nah, heran kita sahabat ya. Saya juga kemarin ada membalas komentar ini melalui video beberapa bulan yang lalu, dan saya sudah jelaskan tentang usulan mereka supaya saya menangkapi Bapak Saifuddin, Ibu Sopiatul, dan Ibu Dewi Bulan atau Bapak Paul Zhang. Oke, saya jawab lagi sahabat mengenai usulan mereka ini. Pertama, saya bukan polisi, saya tidak bisa mengurus mereka atau menangkap mereka sahabat. Itu salah sasaran sih. Saya bukan pihak kepolisian yang harus mengurusi mereka. Itu pertama. Kedua, mereka kan warga negara asing loh. Warga negara Amerika, ada yang Eropa, bahkan ada yang di benua Antartika, ada yang di Selandia Baru, di Belanda, di Jerman, di Australia, bahkan ada yang di beberapa negara yang tidak terjangkau dari Indonesia ini saya rasa ya. Dan cukup heran sekali, ngapainlah saya mengurusi orang luar negeri? Mereka ini kan sudah orang barat sahabat. Jadi tidak pantaslah orang Indonesia mengurusi di sana. Dan ketiga, jawaban saya ya, mereka kan punya undang-undang tersendiri ya. Dan setahu saya negara-negara yang mayoritas Kristen itu tidak ada hukum penistaan agama sahabat. Ya. Kedua, di sana orang bebas berbicara gitu, menyampaikan aspirasi mereka. Boleh dikritik di sana agama sahabat, agama apapun, baik itu agama Kristen. Karena di sana tidak ada undang-undang penistaan agama sahabat. Dan kalau saya laporkan ke mereka seperti usulan mereka ini, saya akan diketawai oleh kepolisian sana. Nah, saya katakan kepada pihak kepolisian Amerika, tolong ditangkap Bapak Saifuddin. Itulah umpamanya ya. Apa kasusnya, kata kepolisian sana? Ngomongin agama orang lain pak. Kik, kata mereka saudaraku. Iya, berbedalah hukumnya dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia kan ada hukum penistaan agama, dan sesuai fakta-fakta yang kita rasakan ya, kalau mereka mengolok-olok agama kita ya bebas sahabat. Kita lihat kan, ada yang menghujat, menista, bahkan seorang yang menista kekristenan terus menerus, menista Tuhan orang Kristen seperti Bapak Ustadz Zakir Naik kan malah diundang, disambut kan. Ya logika kita lah sahabat. Kalau memang nggak boleh ngomongin agama orang lain, ngapain Zakir Naik diundang ke Indonesia? Kerjanya cuma ngomongin agama orang lain, jelek-jelekin agama orang lain. Diundang, disambut, dikawal oleh pihak keamanan kita. Kan pernah saya upload videonya di sini sahabat. Bukan omongan saya loh, bukan hanya kata-kata saya. Pernah saya upload videonya di sini mengenai hal itu. Terbuka, ini zaman internet sahabat. Dan saya pernah juga terheran-heran kadang-kadang ya, kalau Zakir Naik ini memang niatnya dakwah, ingin membuat orang Kristen semua masuk Islam, ya dia buatlah undangan semua gereja, semua para polemikus Kristen kan, dia jelasin lah pendapat dia tentang Kristen, biar kita jawab. Tetapi faktanya ya kita lihat kan, yang hadir seperti yang di Stadion Indonesia itu, yang hadir kan Islam semua. Lihat itu videonya banyak kok. Dia ngomong-ngomong di hadapan orang Islam, yang hadir Islam semua. Begitu ada non-muslim yang bertanya, dikelilingi sahabat, dikawal di belakang kita. Kita pun yang bertanya jadi ketakutan. Banyak itu videonya. Begitu ada non-muslim yang bertanya, dikelilingin gitu kan, dijagain gitu. Padahal Zakir Naik yang dia bahas kan agama lain. Dia bukan pendeta, bukan Kristen, kerjanya membahas-bahas agama lain. Disambut, dikawal, dihormati. Pernah terjadi di negeri kita hal seperti itu sahabat. Dan itulah sebabnya saya katakan, makanya kalau mengolok-olok agama lain ya dianggap dakwah, tetapi kalau kita menjawab dianggap penistaan. Itulah sebabnya makanya komen-komen seperti ini lucu. Kalau di negara mereka ya memang begitu. Kan kemarin kalian sendiri yang bilang
usir gitu ya, supaya jangan tinggal di Indonesia. Begitu diusir jadi warga negara lain, saudara bilang lagi balik, penakut, nggak mau balik loh. Kok jadi suka-suka, kemarin diusir, sekarang suruh balik. Nah, maunya gimana? Nah, kalau di Indonesia, ini saya jawab, di Indonesia kan sudah ditangkapi sahabat, sudah dipersekusi. Apalagi yang membahas bahasa agama Islam kan sudah dipenjara. Yang membahas agama Islam seperti Pak Kaci kan sudah dimasukin kotoran ke dalam mulutnya, sudah digebukin sampai pagi, dianiaya, sudah dipaksa makan tai. Anak Batak kan sudah dipenjara. Gracia Pelo membahas agama mereka sudah dipenjara. Terus apa lagi sahabat? Ada lagi Pak Yusuf Manobulu kan sudah dipanggil oleh kepolisian. Siapa lagi? Banyak yang sudah ditangkapi sahabat. Terus apa lagi sahabat? Sudah banyak yang ditangkapi. Yang membahas bahasa agama Islam di Indonesia ini kan sudah ditangkap, sudah dianiaya. Terus kurang apa lagi? Apa lagi yang kurang sahabat? Kan itu fakta loh. Kalau saya katakan itu banyak yang marah. Mana ada begitu, mana ada begitu. Walaupun ada buktinya terus dibilang mana ada. Bingung kita. Kan buktinya ada loh. Bukan hanya omongan saya. Kecuali ini karangan saya. Tidak pernah ada murtadin atau kristuber yang ditangkap. Kecuali begitu. Terus saya bilang, udah ditangkapi. Nah itu baru saya fitnah bohong sahabat. Tetapi pada faktanya kan sudah ditangkapi. Kan gitu. Terus yang mau gimana lagi? Apalagi yang kurang sahabat? Udah banyak yang ditangkapi. Gitu. Kayak Lugadat Tambunan. Kan sudah mau digebukin tuh, ada videonya. Mau dianiaya. Katanya, jangan sampai orang semua ngamuk seumat kami katanya. Kan sudah diancam begitu. Kita juga tidak akan luput sahabat. Suatu saat pun kita nanti akan mengalami hal seperti itu. Jadi menurut saya begini. Tidak ada sangkut pautnya saya mengurusi mereka-mereka yang sudah jadi orang barat sahabat. Tidak ada urusan saya. Kalau tinggal di Indonesia ya hormati hukum yang berlaku di Indonesia. Tapi kalau saya disuruh ngurusin mereka, mereka kan sudah orang barat, udah orang bule mereka sahabat. Ya kesanalah, ke luar negeri sana. Kok jadi kita yang jadi bahan pelampiasan yang tinggal di Indonesia ini? Kok jadi kita disuruh menangkap? Aneh. Ya di Indonesia wajar kita bersuara sahabat, karena Indonesia ini negara Pancasila, bukan negara syariah Islam. Makanya kita protes kalau ada orang bahas-bahas Kristen. Ke Afghanistan sana saja, silahkan mengolok-olok Kristen ke Afghanistan sana. Mungkin di sana hukum syariah boleh gitu ya. Tetapi kan di Indonesia nggak boleh. Makanya kita jawab, Indonesia ini hukum demokrasi, bukan hukum agama Islam. Kecuali di Afghanistan saudara ngolok-ngolok Kristen, menghina-hina Kristen, ya pasti kita diam sahabat, karena hukumnya di sana begitu. Atau ke Pakistan sana, olok-olok Kristen, hina-hina Kristen, silahkan. Ke Afghanistan lah pindah. Atau para mualaf-mualaf itu kan pindah sana ke Afghanistan tuh olok-olok Kristen. Tapi di Indonesia kenapa kita lawan hal seperti itu? Ya karena non muslim juga nenek moyangnya pejuang, ikut membela negara ini, bahkan banyak yang sudah meninggal kan, berkorban untuk membela negara ini. Karena kita saling memiliki, sama-sama kita berjuang buat negeri ini. Nenek moyang kita juga semua pejuang, bukan hanya dari satu oknum agama. Sumpah Pemuda kan jelas dikatakan di situ, kita berbangsa, bertanah air, berbahasa satu, yaitu Indonesia. Bukan beragama satu, sahabat. Kecuali dikatakan dalam Sumpah Pemuda beragama satu, ya kita pasti diam. Negara kita kan Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Berbeda agama, berbeda suku, tetap kita Indonesia. Seperti penutupan gereja, pelarangan orang Kristen beribadah. Ya harus kita lawan hal seperti itu, karena tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Kecuali Indonesia ini negara Islam. Ya mungkin kita seperti orang Kristen yang di Afghanistan sana, mereka pun hanya bisa diam. Gitu loh. Kan Kristen di Afghanistan sana kita lihat-lihat kan ya tidak ada yang bersuara kayak di Indonesia. Berbeda. Sama kayak Kristen di Malaysia juga kan. Kan berbeda dengan di Indonesia. Indonesia ini tidak sama dengan Afghanistan, dengan Pakistan, dengan Malaysia. Berbeda. Negara kita ini negara Pancasila. Walaupun pada faktanya dan kenyataannya kita lihat ya hanya non muslim saja yang ditangkapi di penjara dan dianggap penista. Sementara mereka yang terus olok-olok Tuhan Yesus, hina Alkitab, kentutin apa segala macam, tidak ada sahabat, luput itu semua, bebas, merdeka jaya raya.
Kan gitu. Untunglah orang Kristen punya kekuatan doa, sehingga para penista, pengolok-pengolok itu langsung Tuhan yang turun tangan, malaikat Tuhan langsung yang menangani. Karena Tuhan orang Kristen itu hidup nyata. Kan gitu, sahabat yang terkasih. Kita lihat juga di Pakistan, di Afghanistan kan, mereka yang terus mempersekusi orang Kristen mengalami namanya azab. Kan ada saya upload videonya itu bagaimana para ulama di sana sampai menangis-menangis. Orang non-muslim sudah tidak ada lagi yang menghujat. Iya kan, karena dipersekusi. Tetapi yang menghujat justru dari dalam orang-orang Islam sendiri. Tonton video saya di bawah itu ada. Ulama sampai menangis, banyak orang murtad di sana, kata mereka. Bahkan yang menghujat itu bukan non-muslim lagi, tetapi orang-orang muslim berlomba-lomba menghujat Nabi Muhammad, menghujat Allah. Sampai menangis itu para ulama, tampil di TV. Kan gitu, sahabat. Jadi memang kita bangga ya punya Tuhan orang Kristen yang benar-benar membela umatnya. Bukan dibela oleh umatnya, tetapi Tuhannya yang membela umatnya. Keren ya Tuhan orang Kristen ya, bangga kita ya jadi orang Kristen, sahabat. Luar biasa. Tuhan Yesus memberkati bagi kita semua. Selamat ulang tahun yang berulang tahun pada hari ini, dimanapun saudara berada. Umur panjang di tangan kanan, kekayaan dan kehormatan ada di tangan kiri. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.